Halo, assalamualaikum sobat Arfa semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang air apa sih yang paling bagus gitu untuk mesin espresso. Nah, ini guys, jadi tidak semua air itu bisa dipakai untuk espresso, untuk mesin espresso ya. Ini kita bisa lihat di sini di dalamnya ini mesin 3200D. Verativero. Nah, ini salah satu contohnya itu. Nah, jika mesin ini menggunakan sembarangan airnya guys, jadi di dalam air mineral itu ada yang namanya ada parameter yang namanya TDS, total dissolved solid. Jadi padatan yang terlarut di dalam air. Nah, itu dari 0 sampai 1000. Jadi di bawah 1000 itu masih aman dikonsumsi sebenarnya. Jadi kalau untuk manusia itu, kalau untuk konsumsi manusia itu di bawah 1000 itu udah aman ya. Itu dari SNI, standar nasionalnya. Itu bisa dikonsumsi. Namun untuk mesin espresso ini itu lebih baik, itu semakin kecil angka TDS-nya itu semakin baik, karena dia itu adalah zat yang menyebabkan kerak di dalam boiler mesin espresso guys. Ini nih contohnya nih, ini kerak-kerak mineral dari air itu sendiri. Jadi airnya menguap dan menyisakan kerak-kerak gitu ya, kerak-kerak. Nah, ini semakin tinggi TDS-nya semakin banyak kerak-kerak yang akan dihasilkan. Ini tuh di luarnya guys. Ini tuh karena tetesan-tetesannya, rembesan air sedikit itu ini sedikit ya. Tapi lama kelamaan dia bisa berkerak gitu loh. Ini dan ini itu kita bisa lihat ini tuh di luarnya. Bagaimana jika di dalamnya itu lebih parah lagi gitu. Nah, yang paling baik itu adalah TDS-nya yang 0. TDS 0. Cuman TDS 0 itu dihasilkan dari air yang didestilasi atau air yang diuapkan gitu loh. Nah, selain salah satu contohnya air minum yang TDS-nya 0 itu adalah amidis ya. Disnya itu distilasi. Tapi di sini juga ada air minum yang TDS-nya rendah di bawah 10 ppm. Nah, itu air minum Uvia guys. Ini gua menyebut merek karena memang ini berkaitan dengan produk air minum, karena beda-beda guys. Nah, ini air Uvia ini dia walaupun dia dihasilkan dari mata air ya, namun dia diproses lagi dengan menggunakan penyaringan yang selalu dikontrol, sehingga dia TDS-nya itu di bawah 10 ppm. Nah, kalau kita pakai merek yang Aqua, itu TDS-nya itu sekitar 100-an. Dan sebenarnya itu kalau untuk air minum bagus itu ya. TDS segitu itu karena tubuh manusia itu membutuhkan mineral. Namun jika untuk mesin espresso itu semakin rendah itu semakin baik. Ini TDS-nya 10 ppm. Dan selain itu yang paling penting juga adalah di sini 1 liter air minum Uvia itu dia berinfak 15 rupiah disalurkan melalui Baznas guys. Jadi ada nilai zakatnya yang diinfakkan 15 rupiah per liternya. Gitu guys. Oke, balik lagi ke sini. Jadi itulah TDS itu, pentingnya TDS yang rendah itu. Dan ini lama kelamaan itu di dalamnya itu akan membentuk kerak-kerak gitu.
kerak-kerak mineral yang apa namanya, yang mengendap gitu ya, gitu. Jadi lebih baik menggunakan TDS yang rendah. Nah ini memang ada sih merek-merek air minum selain Ovia tadi ya, Amidis yang TDS-nya 0 ppm, juga ada juga Cleo, misalnya merek Cleo, dan banyak merek lain gitu. Dan jangan menggunakan air minum yang pH-nya itu tinggi guys, karena semakin tinggi pH itu mengindikasikan, bisa jadi ya, itu mengindikasikan ada kandungan kalsium yang tinggi gitu, kalsium atau magnesium yang tinggi, sehingga membuat pH-nya itu tinggi. Dan seperti kita ketahui bahwa kalsium dan magnesium itu adalah salah satu TDS juga, salah satu yang terlarut di dalam air. Jadi kalau pH-nya tinggi itu dia bisa menyebabkan kerak juga gitu guys. Jadi lebih baik pH yang 6,5, antara range 6,5 sampai 7,5 gitu pH-nya ya. Gitu. Cuman rasanya jika pH-nya semakin rendah, itu rasanya semakin hambar. Karena salah satu yang menyebabkan rasa segar gitu ya di dalam air itu adalah TDS itu juga, kandungan-kandungan mineral yang ada di dalam air. Oke, gitu saja guys video kita kali ini, mudah-mudahan membantu. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.